Dan asal ini orang tahu, ana mulai sekarang udah nggak mau bahas masalah nasab. Bagus. Kenapa? Ketika nasab ini awal kali muncul, ana orang pertama yang ngelawan. Yes. Tapi dari golongan habaib sendiri yang nusuk ana dari belakang. Si Husin aja itu bodoh, goblok itu, tolol itu, nggak punya otak itu. Habib penjilat itu. Ya kayak begitu modelnya sudah. Nah dia bilang Habib dunia, dia yang Habib dunia. Dengarkan sama orang-orang itu. Selama ini kan kita dituduh-tuduh terus sama Habib-Habib ini. Kok sok jagoan aja mereka itu. Jagoan. Siapa tuh? Belum tahu mereka. Orang-orang yang angkatan darat terus sudah bertindak. Tahu mereka. Sok jagoan mereka. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Kang Bahar Smith sedang galau, teman-teman, curhat di media sosial. Ngakunya sih ada Habib-Habib yang mengkhianatinya. Jadi dia merasa adalah orang yang pertama, teman-teman, membela nasab Ba'alawi ketika muncul tesis Kiai Imaduddin atau orang-orang yang mempertanyakan keabsahan nasabnya. Namun justru ya dari sekian banyak pembelaannya, katanya justru dia ini dikhianati, ditusuk dari dalam. Entah ini apanya yang ditusuk, teman-teman, mungkin pantatnya kan. Ya Allah alam, teman-teman, ya. Dia ada permasalahan atau merasa dikhianati oleh siapa ya, kurang tahu. Tapi mungkin ini penafsiran saja, teman-teman, ya. Mungkin para Habib-Habib yang lain ini nggak merasa bahwa Bahar Smith ini sedang membela nasab Ba'alawi. Karena apa, teman-teman, ya? Karena kita lihat ya, dia setiap ceramah ya, baik itu ceramah umum atau sedang membicarakan nasab Ba'alawi, selalu disertai dengan kata-kata hinaan, caci maki. Jadi mungkin para Habib-Habib yang lain merasa, wah ini bukan sedang membela nasab Ba'alawi, tapi justru malah menambah rungkat nasab kita sendiri. Mungkin seperti itu kali, teman-teman, ya, tanggapan para Habib-Habib yang lain melihat bagaimana Bahar Smith ini yang katanya membela nasab Ba'alawi. Baik, coba kita simak dulu seperti apa kisah memilukan Kang Bahar Smith. Dan asal ini orang tahu, ana mulai sekarang udah nggak mau bahas masalah nasab. Bagus. Kenapa? Ketika nasab ini awal kali muncul, ana orang pertama yang ngelawan. Yes. Tetapi ana berjuang ngelawan mereka nih, para perampok-perampok nasab. Ngelawan mereka semua. Ana yang ngelawan, tapi dari golongan habaib sendiri yang nusuk ana dari belakang. Nah, pertanyaan saya yang pertama, teman-teman, apanya yang ditusuk ini? Jadi Bahar Smith ini ya pede sekali, teman-teman, merasa orang pertama yang melawan para perampok-perampok nasab, katanya. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman, ya wallah alam, sekali lagi saya nggak tahu ini merasa dikhianati oleh Habib yang mana, apakah secara keseluruhan maksudnya, teman-teman. Namun yang saya tahu, Bahar Smith ini memang ada ya pertikaian lah, pertengkaran secara khusus kalau nggak salah dengan siapa itu, Husin Ba'agil kalau tidak salah. Nah mungkin ada kaitannya kali, teman-teman, ya. Jadi Husin Ba'agil ini, teman-teman, ya, menasihati para Habib-Habib yang lain untuk jangan ikut-ikutan dalam urusan politik. Namun Bahar Smith ini malah membantah melalui media sosial, teman-teman, menggoblok-goblokkan Husin Ba'agil, ya. Coba kita simak dulu. Ini pernyataan dari Bahar Smith dulu, teman-teman, yang menyerang sepertinya ini Husin Ba'agil. Coba kita simak. Tentang Husin Ba'agil, Al-Habib Al-Mukarram Husin Ba'agil, yang dimana dia selalu mengatakan Ustadz, Kiai, Habaib itu nggak usahlah ikut-ikutan politik. Nah terus dia dekat sama pejabat-pejabat, dia dekat sama Dudung, terus dia dekat sama Prabowo. Itu apa kalau bukan politik? Hah? Bodoh. Islam itu ngatur semuanya. Terus dia kemarin ngomong, Indirana, ada yang sampai gara-gara pemilu ngomong sampai darah harus kita keluarkan. Itu orang bodoh, ya. Si bodoh satu itu dia nggak tahu artinya, maksudnya keringat kami tumpahkan, darah kami tumpahkan. Jikalau memang ada kecurangan, maka kami siap menumpahkan darah. Kalau enggak, ya enggak. Kok nggak usah ngurus urusan begitu, enak aja. Kita
udah ngurus saja negara masih rusak, bagaimana nggak diurus sama Ustadz sama Kiai Habaib yang lurus? Si Husainnya aja itu bodoh, goblok itu, tolol itu, nggak punya otak itu. Habib penjilat itu, ya kayak begitu modelnya sudah. Nah dia bilang Habib dunia, dia yang Habib dunia. Udah nggak usah munafik-munafikan sama mana. Bilang sama mana, pesanan sama Husain ini. Jangan. Ini Bahar bin Smith, Sin. Takrim lagi nanti, Sin. Atau mau adu ilmu, ayo, Sin. Apa nih? Tapi tetap kalau yang selain habaib harus menghormati kehabaibannya. Jadi Bahar Smith ini nggak terima teman-teman dinasihati oleh Husain Ba'agil ini yang mengatakan para kiai, para ustadz, para habaib sebaiknya nggak usah ikut-ikutan politik. Ya, lalu diserang balik ya bahwa Husain Ba'agil ini juga dekat dengan para pejabat, bahkan sama Prabowo. Ya artinya mungkin seperti ini teman-teman, yang maksudnya dari Husain Ba'agil. Ya dalam hal ini kalau disuruh milih saya lebih setuju dengan Husain Ba'agil ya. Bukan berarti setuju dengan khurafatnya, doktrinnya teman-teman. Ini perkara yang satu ini. Ya Bahar Smith kan selama ini paling kencang teriak-teriak. Kemudian siapa? Rizik Syihab paling kencang yang mengakunya membela ya rakyat kecil, membela rakyat yang tertindas ya. Namun justru faktanya apa? Yang ada di situ hanya provokasi, caci maki, hinaan teman-teman terhadap para pemimpin. Ya itu bukan pembelaan ya, tapi justru mengadu domba antara rakyat dengan pemimpinnya sendiri teman-teman. Ujung-ujungnya apa? Endingnya ya rakyat mencaci maki, menghina pemimpinnya sendiri ya. Kita tahu Bahar Smith ini nggak segan-segan mengumpat dengan isi kebun binatang teman-teman. Mungkin itu maksudnya dari Husain Ba'agil itu. Lah kalau kamu modelnya seperti itu sebaiknya nggak usah ikut-ikutan berpolitik. Kalau hanya mencaci maki pemimpin, menghina orang lain. Ya tapi yang seperti ini nggak masuk di kepala Bahar Smith teman-teman ya. Tapi sekarang coba kita simak bagaimana sebenarnya ya tanggapan dari Husain Ba'agil yang dirasa nggak diterima oleh Bahar Smith teman-teman ya. Coba ini simak videonya. Ini tukaran, aduh, terus gak waras-waras terus, gak paham. Pakaian yang kita gunakan menjadi imamah, surban. Anda kalau lihat orang pakai surban, berarti Anda ingat siapa? Ingat artis? Ingat siapa Anda? Ingat Rasulullah. Lihat orang pakai imamah, yang Anda ingat siapa? Rasulullah, para aulia Allah. Apa tugas Rasulullah? Memberikan jalan yang benar, jalan yang terang benderang untuk orang jangan sampai maksiat, jangan sampai berseteru. Itu tugas daripada orang yang menggunakan pakaian Rasulullah SAW. Majelis taklim jelas tugasnya, pakaian juga jelas tugasnya. Ojo pakaian surbanan dadi juru kampanye saiki. Jadi juru kampanye sekarang. Berapa banyak orang yang mengkhianati Rasulullah, pengkhianat mereka. Mereka yang mengkhianati Rasulullah menggunakan pakaian Nabi Muhammad, tapi jadi juru kampanye. Kita yang nggak mau kampanye difitnah. Kita nggak mau kampanye. Kita nggak mau kampanye. Kita nggak mau mendukung paslon. Kita difitnah. Anda yang kampanye, Anda yang bermasalah. Mereka yang bermasalah. Terdengarkan sama orang-orang itu. Selama ini kan kita dituduh-tuduh terus sama Habib-Habib ini. Kok sok jagoan aja mereka itu. Jagoan. Siapa tuh? Belum tahu mereka. Orang-orang yang angkatan darat terus bertindak. Tahu mereka. Sok jagoan mereka. Selama ini kita diam. Selama ini kita dicaci maki, kita diam. Emangnya mereka aja yang bisa teriak-teriak begitu? Emangnya mereka yang berani adu jotos ini? Memang mereka apa? Dikira mereka aja yang jagoan. Siapa tuh? Jadi kita yang masih cinta kepada bangsa dan negara ini,
kita harus bisa menahan diri, menyatukan tekad supaya anak bangsa tetap rukun. Orang-orang bodoh menggunakan fasilitasnya Rasulullah digunakan untuk kampanye. Ada yang buka pedang, gendeng Pak, apa nih gendeng ya Pak? Gendeng ya sampean nih, kawara sampean. Majelisnya Nabi Muhammad yang dihadapi orang Islam buka pedang. Wow, apa yang kendel begini? Pikir dia aja yang berani ya. Belum tahu cara Ronggolawi mereka belum tahu dia anak-anak Ronggolawi. Jika dia tahu yang kendel apa majelis taklim gunakan aneh-aneh, sudah muak lihat mereka ya. Mudah-mudahan semua dapat hidayah ya, mudah-mudahan semua menjadi orang yang rukun, tidak ada terpecah belah di negara yang kita cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ala masyukhna wa ila hadratin Nabi Muhammad wasil Fatihah. Nah ini teman-teman ya, Allah alam siapa yang pertama kali memulai isu ini saling sindir. Yang jelas Husein Ba'agil ini juga merasa sering difitnah, sering dihina, sering dicaci maki karena nggak mau mendukung salah satu paslon, nggak mau ikut-ikutan kampanye. Namun justru di lain kesempatan Bahar Smith ini dengan perkataan Husein Ba'agil ini merasa dirinya tuh dihina juga kali ya, karena disebut sebagai Habib dunia. Nah kalau disuruh milih teman-teman ya, saya lebih condong ke pendapat dari Husein Ba'agil ini, meskipun bukan berarti saya setuju dengan cerita khurafatnya, doktrin-doktrinnya, enggak ya, dalam perkara ini saja teman-teman. Kenapa? Ya, yang kita lihat seperti Bahar Smith, ya, kemudian Rizik Syihab dan beberapa Habib yang lain teman-teman, kalau sudah bicara politik itu ya bukan bicara yang konkret-konkretnya saja teman-teman, atau nasihat lah kepada para pemimpin, para pejabat, tapi justru yang ada adalah caci maki, hinaan. Bahkan yaitu kata Husein Ba'agil ini teman-teman, di majelis ilmu justru buka pedang ya. Ini mau mengajarkan apa kepada para jamaahnya teman-teman, sampai bawa pedang. Apalagi namanya itu kalau bukan memprovokasi para jamaahnya teman-teman. Dan biasanya Bahar Smith ya berteriak-teriak keras di panggung ceramahnya teman-teman kalau sedang berbicara masalah politik, kalau sedang menyebut pejabat, pemimpin di negeri ini teman-teman. Ini mungkin yang menjadi sindiran dari Husein Ba'agil. Maksudnya daripada kamu seperti itu ya, mengaku-ngaku membela rakyat kecil tapi justru dengan cara memprovokasi ya rakyat ya, untuk saling membenci dengan pemimpinnya, kemudian menghina para pejabat pemimpin dengan ya caci makianmu isi kebun bintang, sebaiknya nggak usah ikut berpolitik. Mungkin itu maksudnya dari Husein Ba'agil ini teman-teman. Tapi ya kita tahu lah, Bahar Smith ini kan ya nggak mungkin lah teman-teman, nggak mungkin nggak ikut-ikutan, karena dia merasa seperti perkataannya tadi, negara ini diurus saja masih seperti ini, apalagi nggak diurus. Lah iya, kalau diurus sama orang-orang model Bahar Smith ya gimana negara ini makin beres teman-teman, justru makin ruwet ya. Faktanya kan seperti itu. Bahar Smith ya, kemudian Rizik Syihab itu ya mengaku-ngaku sebagai pembela rakyat kecil, justru bikin ribet, bikin ruwet di negeri kita ini teman-teman, dikit-dikit berseteru dengan pemimpin ya, menghina, mencaci maki. Mungkin itu maksudnya dari Husein Ba'agil ini ya, terserah teman-teman, siapapun itu, yang jelas kita sikapi saja teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.